ada, karena dia istri sah saja. Kalau menurut pendek pengetahuan saya Bapak, menurut saya zina karena dari yang pertama habis itu dikasih kedua, mungkin atas kerelaan, masing-masing mungkin karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang memang tidak mungkin untuk di yang pertama. Persoalannya kan istri sah dari suami ini. Iya. Zina itu kan hubungan laki-laki perempuan di luar nikah. Nah, ini kan suami istri sah. Tapi mungkin tata caranya Bapak, mungkin dari yang pertama, mungkin kedua memiliki kerelaan untuk menerima embrio tadi. Cuma yang melahirkan kan posisinya kedua kan Bapak. Jadi menurut saya tidak. Ya apapun pendapatnya ini nggak pernah kasih. Iya, jadi nggak pernah sampai pada ini. Karena mereka sudah mulai berkembang banyak. Ya Allah. Profesi ini orang lain malah profesi pelanggaran titik manusia. Nah, jadi artinya ini, saya hanya ingin mencontohkan bahwa dari sekarang itu sudah terhadap perkembangan, terutama yang politik hukum negara kita, terutama yang bersentuhan dengan karena ini ada fungsi pembimbingan terhadap ini saya bukan hanya manusia tapi nasihat. Iya. Gitu. Nah, lalu letak peran dai di mana kalau nggak sampai di sana? Betul. Tapi memang Bapak, dai itu menurut saya di Indonesia itu memilih titik aman. Jadi ketika ada sesuatu perkara ya. Tapi ya kan nggak boleh gitu kan ya. Iya. Yang namanya dakwah kan punya kalau soal kebenaran kita mau menjalankan urusan dia, tapi ya percaya harus ngomong lurus apa sih. Nah itu kan problem karena kalau teman-teman kembangkan. Nah kemudian kalau saya yang sifatnya rutin, kalau saya sudah rutin ya, saya lebih cenderung menggunakan kita. Jadi sehingga yang kita itu kan sistematis, berurutan, tidak setiap kali datang dari tema. Yeah. Siapa tahu ketika ganti tema apa yang saya sampaikan hari ini ternyata dulu pernah saya sampaikan kok beda bertentangan, akhirnyaempatnya jadi bingung. Sebenarnya betul yang saya belum lagi nanti kalau dari lain menerangkan beda lagi. Makanya kalau yang rutin saya cenderung menggunakan kita biar bisa berukur. Saya ini ibaratnya harus jadi evaluasi. Nah kemudian saya selalu membuka dialog yang sama. Ya saya berusaha mencoba untuk memberikan penjelasan logis, rasional, tapi tetap berbasis pada dalil-dalil, sehingga tidak ada pertentangan antara rasionalitas dengan teks-teks agama. Ya senang nyatanya banyak yang kalau saya ini malah sekarang banyak sekali permintaan untuk menulis kitab-kitab rutin sebelum tapi waktunya sudah habis. Saya misalnya Sabtu pagi saya itu tidak berjamaah kira-kira di masjid agama. Senin malam tidak berjamaah masjid agama. Sabtu kedua Ahad kedua dengan jamaah pengajian di Lantan Alek Sewon. Terus Ahad ke pertama dan ketiga dengan jamaah masjid Serawajan. Oh Serawajan. Oh dekat dengan saya Bapak Timoho. Itu hari apa Bapak? Serawajan sini. Oh Serawajan. Sini. Terus Ahad 24 dia masih kacur sana di Sleman. Wah jauh. Sebelah sini kota
bisa saya. Tapi kalau yang rutin-rutin itu saya pakai kitab. Yang mau saya ceramah lepas gitu. Ya, saya juga siap. Masya Allah, pengaruh Bapak memang sangat, saya pikir sangat meluas ketika dakwah-dakwah yang dijelaskan tadi. Ya, saya berusaha ya lebih bisa memberikan manfaat dan mencerdaskan, bukan membodohi kan. Itu sampai kadang saya persilakan monggo Bapak di browsing ini. Buka kadar mineral sekarang kan. Biar saya kayak jalan doang enggak. Iya, menampilkan fakta. Tapi saya juga melihat Bapak di YouTube, Masya Allah sangat lembut cara ininya, apa namanya, komunikasinya sangat, saya suka untuk mendengarkan. Jadi Itu yang apa? di YouTube. Dan juga buku Bapak juga terkait memang fokusnya pada ada yang memahami isu perkawinan, terkait cerai, talak, dan lain sebagainya. Itu yang di mana? Yang di Masjid Jamal itu atau yang Oh, kalau tempatnya saya kurang, Nggak tahu ya? iya, cuman di YouTube itu ada beberapa part-part dari kajian kitabnya Bapak, itu saya menonton. Karena memang ada Bapak dakwah-dakwah yang mana para dai kan di Indonesia ini ada yang menampilkan isu-isu yang sensitif, tetapi mungkin apa namanya memecahkan umat. Ya, jadi hal-hal seperti ini sangat penting untuk diteliti bagaimana peran-peran para dai di Indonesia itu seperti apa. Anjir. Ya, kalau orang dakwah dengan keras, Iya. tapi kemudian tidak menyelesaikan, hanya memprovokasi, ya, bisa sebetulnya tidak mencerdaskan. Dan juga ada para dai yang notabene ingin menonjolkan dirinya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang mungkin belum selaras tetapi berproses untuk menuju ke situ. Dan hal ini memang harus dilandasi dengan ilmu dan iman kepada Allah yang benar-benar harus terkoneksi untuk menyiarkan agama Allah, bukan untuk menyiarkan dirinya itu siapa, seperti itu. Nah itu yang penyakit kayak ya, penyakit hati. Nggih. Ini yang sangat sensitif Bapak. Saya pun memohon saran kepada Bapak nasihat supaya tidak tergiur dengan huru hara dunia, cinta dunia ini sangat bahaya. Tapi banyak kajian sampai. Sampai banyak kajian di. Saya cuman kajian kecil-kecil aja Bapak. Jadi di komplek masjid belakang itu di Timoho, di SDIP Al-Lukman, biasanya ibu-ibu minta saya untuk kajian yang ringan-ringan. Jadi saya lagi. Nggih. Yang punya PKS. Nggih, PKS. Mau pakai katanya. Di sini kan di Yogyakarta ini Fatayat pengaruhnya luar biasa ya Bapak. Dan maksudnya di tengah-tengah Yogyakarta juga yang Muhammadiyah. Ada mereka tidak melihat ini Fatayat atau apa, yang penting kajiannya cocok itu. Iya. Jadi dalam lingkup ini saya masyarakat saja, bukan dari instansinya, bukan. Tetapi dari lingkup masyarakat di sekitaran itu, alhamdulillah meminta saya untuk sedikit-sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman seperti itu. Dan juga saya mencoba untuk menyiarkan ini dari segi Al-Quran Bapak. Saya mencoba menjadi guru tahsin, tetapi karena ini saya fokus. Saya SLTA-nya di Muna, Sulawesi Tenggara. Tapi S1-nya di Unsi Wonosobo. Oh. Habis itu di sini S2-nya. Ki Haji Muntaha. Almarhum. Sekarang dipegang rektornya Abah Khotob, tapi langsung yang lain lagi sekarang. Bapak saya mohon nasihat biar lanjut kajian lanjut, artinya dakwah yang baik itu kan dakwah yang tadi sepi dari apa mendosa
Ji. Kemudian yang kedua, bukan berarti kalau kita mengikuti ormas NU tertentu lalu kita mundur kita dalam berargumentasi yang baik, tapi kita tetap berusaha misalkan misalnya ya kayak dari orang Inggris Ya. oke sepakat dengan budaya karena kan ketika kita sudah memilih NU maka seluruh bangunan akidah pemahaman ya kita dan pemahaman kita yang berdasarkan ajaran para kiai, tetapi tidak berarti kita mundur, terus kita atur alur kita. Kenapa kok misalnya ini kenapa ini kan mesti ada alur hukumnya. Itu ketika kita bisa memberikan itu orang akan ternyata itu begini. Misalnya dari saya misalnya ada orang sampai orang itu sudah sholat tahun bersama, cuma dari dasar Nabi juga tidak pernah melakukan. Misalnya gitu ya. Ji. Itu kalau kita mulai dari ini kan masuk. Kalau saya bisa berani setelah sholat selesai, setelah salam, boleh nggak orang berkamar kecil itu? Boleh. Boleh nggak orang lalu yang membawa HP itu malah biasanya pakai membuka HP kelas-kelas? Boleh. Kalau orang mau ke kamar kecil boleh, setelah sholat orang buka HP boleh, kok salaman nggak boleh? Dikasih nomor Ya, gitu kan? Ji. Apa salaman itu lebih jelek dari membuka HP? Nah, yang gitu-gitu tuh loh. Ya kan itu logika lebih seperti itu. Kalau untuk kamar kecil saja boleh. Kok orang salaman nggak boleh itu kan ya aneh kan? Ji. Padahal salaman itu justru ada dalilnya. Kalau kita sama orang Islam ketemu salaman kan Firullah atau bila aja apa kan nggak boleh itu. Nah, gitu. Ya, dari yang logis tapi tidak bertentangan. Ya. Terus misalnya salaman di orang NU itu santri itu kalau ketemu kiai salamannya setuju apa apakah Nabi nggak pernah menyuruh seperti itu. Tapi kalau di atas santri kan nggak ada yang memutus tangannya siapa. Saya terangkan gitu. Jadi orang NU itu percaya Oh, Ji. ya, dan barokah itu dikaji dalam berbagai apalagi kalau kita baca taklim muta'alim bagaimana hubungan santri dengan dia itu kan dibangun bukan hanya karena aspek keilmuannya tapi juga ada keyakinan bahwa keridhaan seorang guru yaitu akan memberikan spirit dan barokah bersama. Nah, kenapa orang yang itu karena kita ini hidupnya sudah lama dengan masa Nabi. Kalau zaman Nabi itu kita ingin menuju tangan Nabi, menuju tangan. Tapi karena kita tidak ketemu Nabi, ya kita mencium tangan Kiai. Ji. Karena Nabi mengatakan bahwa al-ulama itu harus satu Kiai. Yang kawalisan itu kan para Kiai. Kenapa itu? Karena kita yakin bahwa Kiai kita dulu mencium tangan Kiainya, gurunya. Kiainya mencium tangan gurunya. Kiainya mencium tangan gurunya Nabi. Sehingga pada sahabat Nabi dan sahabat yakin pernah berdoa. Nah kita ini ada transmisi keilmuan dan transmisi pendidikan ya, alur ini mata rantai sehingga sekarang ini kita bisa mencintai Nabi dalam hal seperti itu menunjukkan kecintaan Nabi yang bisa mencintai Kiai yang mencintai. Gitu mau dibantah gimana? Ji, Bapak. Gitu? Dan itu betul kan? Nah, makanya jadi rasionalitas digabung dengan
selama nggak boleh suka prinsip boleh lebih bermanfaat mana gitu kan. Cara seperti itu saya kira perlu banyak dikembangkan. Ya kan tidak semuanya harus pakai janji. Nggih. Maka karena kalau menurut para penyair budaya kan cinta itu tidak berdiri. Kita mencintai Nabi, makanya dengan mengeluarkan amas samsun amas badrun itu adalah ekspresi kecintaan. Cinta itu tidak berdiri dong, itu berasal dari hati nurani yang paling dalam untuk mereka mengekspresikan cinta. Kalau cinta dijadikan nanti itu tidak artinya berasal dari dalam. Masya Allah. Bapak, saya boleh bertanya satu? Dari penjelasan Bapak barusan, saya tertarik dan teringat bahwa kasus-kasus di masyarakat ini terkait bagaimana saya juga merespon masyarakat yang percaya dan tidak percaya terhadap tawasul. Nah, tahlil biasanya mereka itu enggan atau mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya menjelaskan bahwa kita mengirimkan doa itu untuk sebagai wujud hormat kita juga salah satunya, dan barokah juga atas kebaikan, ataupun beliau ini adalah seorang wali kutub yang kita percayai otomatis lebih baik dibanding kita, seperti itu. Tapi saya belum bisa memberikan alasan logis kepada orang tersebut terkait tawasul ini seperti apa. Kalau sebelumnya kan bahasa kasarnya nanti kan. Dan Nabi mencontohkan, misalnya itu hadis yang menjelaskan suatu saat Nabi lewat suatu bulan, Nabi berkasaf oleh Allah sehingga bisa melihat dua orang yang disiksa oleh malaikat. Ternyata Nabi menjelaskan kepada para sahabat, ini yang satu disiksa malaikat karena dia itu kalau kencing pipis itu tidak hati-hati, sehingga sering buka-buka ada pakaian, kaki dan sebagainya. Lalu dia mungkin sholat dengan orang lain, padahal dia itu mengeluarkan itu tidak ada. Bisa sholat. Lalu yang kedua, yang satu ini Jaro bin Nami mati, yang satu itu sering membuat doa. Terus apa tindakan? Kan kemudian mengambil dua perempuan mati. Ada perempuan dengan kalau ditanam di atas dua betul. Saya bertanya, kenapa? Dia mengatakan ini bukan maksud dua pelengkap rumah ini selama pelengkap rumah ini masih basah, mudah-mudahan siksa mereka diringankan. Itu apa bukan maksud? Ya, artinya Nabi juga mencontohkan bahwa ternyata tawasul itu media ya kan? Media untuk bisa mengantarkan sesuatu manusia. Itu bukan berarti tidak langsung kepada Allah, bukan. Iya. Itu juga ekspresi kecintaan, ekspresi kenikmatan. Ya banyaklah yang bisa dicari alasan-alasannya. Izin Bapak, terima kasih. Mungkin Bapak ini sudah jam 10, Bapak mau ke sana aja ya, di UGM ya. Insya Allah. Semoga lancar Bapak. Allah jaga, Allah mahfazil. Karena di kuliahnya di mana? Saladan. Di Timoko Bapak. Ya, itu dekat Injil. di sana apa? Ada temannya. Di sana ada asrama Sulawesi Tenggara. Injil. Ini kalau tak salah Dakwah dan komunikasi.